di tengah badai yang bergelora, terima sukacita juga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, lalukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau berserah bagiku, sukacita sudah nyata penuhiku. Terima sukacita juga, terima sukacita juga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora, terima sukacita juga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, lalukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Puji Tuhan, kita bersilakan duduk. Haleluya. Biar apa yang kita naikkan, kita pujikan merupakan dalam diri kita semuanya. Kok kita memiliki sukacita dari surga. Haleluya. Sukacita oleh Roh Kudus yang memampukan kita bersukacita dalam segala keadaan. Mari kita angkat pujian kita, Allah sumber damai sejahtera. Segala kekhawatiran, segala kebimbangan itu serahkan pada Dia. Haleluya. Kekhawatiran, kebimbangan, serahkan pada Dia.
Tuhan, apapun pergumulan kita, kekhawatiran kita pada Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, dan kita akan menikmati firman Tuhan yang menguatkan iman kita, firman Tuhan yang membaharui kehidupan kita. Kita siapkan hati kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita, aku mengasihi Engkau Yesus. Tuhan
bersyukur Tuhan Yesus buat segala anugerah kasih-Mu bagi kami, kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kami, memelihara kami, melindungi kami Tuhan Yesus. Segala kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami, karena kebaikan Tuhanlah kami ada malam ini. Karena Engkau-lah yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Firman-Mu, firman yang hidup untuk menjamin kehidupan kami. Firman-Mu, firman yang kuat memberikan kekuatan yang berlimpah bagi kami Tuhan Yesus. Bahkan firman yang tajam terus menyucikan kami sampai kami layak untuk menjadi mempelai-Mu, menyucikan dosa-dosa kekurangan kami sampai sempurna seperti Engkau yang sempurna Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam ini dengan urapan Roh Kudus kami naikkan pujian kami, bahkan menerima firman dan perjamuan kudus yang sudah disediakan bagi kami. Kami bersyukur bukalah hati kami untuk mengerti firman-Mu, percaya firman-Mu sampai memberikan hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sadar kuasa kegelapan seringkali mengganggu kami saat kami menerima firman-Mu. Itulah bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Mulai dari luar sampai ke ruangan ini, damai sejahtera ketenangan bagi kami untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus mempelai pria sorga, kami beralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita semua. Kita bisa ada malam hari ini karena kasih Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita, menolong kita dalam setiap pergumulan kita, sehingga kita bisa ada pada malam hari ini saudara-saudara. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara. Terima kasih buat doa saudara. Di hari Rabu kemarin saya agak lemah saudara-saudara, dan ternyata hari ini diberikan Tuhan kekuatan yang berlimpah, kekuatan yang baru dari Tuhan, sehingga kita bisa ada di dalam ibadah ini saudara-saudara, terutama untuk menerima firman pengajaran. Puji Tuhan, dan memang hidup kita selalu membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup diri sendiri, tetapi kita sangat membutuhkan dukungan doa, sehingga kita saudara-saudara bisa saling menguatkan saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, malam ini kita akan menerima firman pengajaran tentang kemurahan Tuhan. Ya, seringkali kalimat ini cukup terkenal, ya, kemurahan Tuhan, tapi banyak seringkali tidak mengerti apa tujuan dari kemurahan Tuhan, apa gunanya bagi kita, apa yang harus kita sikapi tentang kemurahan Tuhan ini saudara-saudara. Makanya kita diberikan firman pengajaran. Oleh firman pengajaran sangat jelas bagi kita, kalimat demi kalimat dari firman, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan saudara-saudara. Kemurahan Tuhan, 3 hal yang harus kita sikapi tentang kemurahan Tuhan bagi kita saudara-saudara. Bagi semua anak Tuhan, bagi kita semua, Tuhan memberikan kemurahan bagi kita. Yang pertama, kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadi keselamatan kita dasarnya adalah kemurahan Tuhan. Ya, kita tidak diselamatkan oleh harta kita, kepandaian kita, apapun yang kita miliki dari kita tidak sanggup menyelamatkan kita. Bahkan semua perkara dunia ini, hartanya, kemauan, semua apa yang ada di dunia tidak sanggup untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Tuhan berkemurahan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Terlebih kita sadar kita adalah manusia berdosa. Ya, seharusnya kita dihukum, seharusnya dilemparkan ke dalam neraka, tetapi Tuhan inginkan kita diselamatkan karena kemurahan hatinya. Kita baca ayat ini saudara-saudara dari Titus pasal yang ketiga. Ya, Titus pasal yang ketiga, kita baca ayat ini.
ayat yang keempat, Titus 3 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Jika saudara sudah menemukan, biarlah kita baca bersama-sama ayat ini. Ya, Titus pasal yang ketiga ayat 4 dan ayat yang kelima. 1, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, inilah yang pertama, saudara-saudara. Kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ya, keselamatan kita adalah karena Tuhan berkemurahan bagi kita. Kalimat kemurahan ini banyak kali juga sinonimnya, persamaannya kasih karunia menyelamatkan kita, panjang sabar Tuhan menyelamatkan kita. Kemurahan Tuhan ini, saudara-saudara, merupakan kasih karunia panjang sabar sehingga kita mendapat keselamatan. Keselamatan kita berharga, saudara-saudara. Ada orang menganggap keselamatannya nggak ada harganya. Udahlah, masalah keselamatan nantilah setelah mati. Kan banyak orang beranggapan begitu. Kalau sudah memati, kalau sudah tua renta, udah didoakanlah supaya masuk surga. Kan seringkali begitu, saudara-saudara. Tetapi pemahaman kita adalah kemurahan Tuhan bagi kita sehingga kita diselamatkan, saudara-saudara. Nah, bagaimana tanggapan kita tentang keselamatan ini? Keselamatan itu berharga. Ya, selama hidup kita, saudara-saudara, kita gunakan, kita hargai keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Gimana cara Tuhan menyelamatkan kita? Dia rela mati supaya kita selamat. Berarti harga keselamatan itu sangat mahal, saudara-saudara. Dia tinggalkan sorga. Di sorga dia penuh kemuliaan, penuh segala-galanya. Tapi dia tinggalkan sorga untuk menyelamatkan kita. Ya, dia datang ke bumi ini, dia menderita, dia korbankan nyawanya sampai darahnya diberikan untuk menyelamatkan kita. Jadi harga keselamatan kita sangat mahal sekali. Seharga darah Yesus, saudara-saudara. Ya, makanya kita hargai. Ya, orang yang tidak menghargai keselamatan sama dengan gak menghargai korban Kristus. Ya, dianggap hartanya bisa menyelamatkan, perbuatan baiknya bisa menyelamatkan. Gak bisa, saudara-saudara. Darah Yesuslah yang sudah menyelamatkan kita. Makanya dikatakan di ayat ini, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, kepada seluruh manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkan, saudara-saudara. Jadi darah Yesus yang menyelamatkan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Ya, saudara-saudara, oleh rahmat-Nya, oleh pengorbanannya lah kita selamat. Makanya kita bersyukur. Ya, kalau perbuatan baik kita nggak bisa menyelamatkan, harta kita nggak bisa menyelamatkan, bahkan semua perkara di dunia ini nggak bisa menyelamatkan. Yesus datang dari sorga. Dialah menyelamatkan kita. Makanya di waktu Natal disebut namanya Yesus karena Dialah juru selamat, menyelamatkan kita. Ya, bukan hanya menyelamatkan untuk masuk surga, keselamatan di dunia ini, menyelamatkan kesehatan kita, dan kita percaya kesehatan kita diselamatkan sehingga walaupun kita mati tidak dikuasai maut, saudara-saudara. Perkara-perkara jasmani, ekonomi kita diselamatkan. Dia memberkati kita. Semua keselamatan sejak dari dunia ini sampai nanti kepada kekekalan, Kristuslah juru selamatnya, saudara-saudara. Di bumi ini Kristus datang sebagai juru selamat. Dihapuskan segala kutuk, Dia menanggung segala kutuk kita, saudara-saudara. Dialah juru selamat. Ya, di Yesaya disebutkan segala
kesakitan kita, segala derita kita Dia tanggung. Dia juru selamat, saudara-saudara. Makanya seharusnya menghargai keselamatan ini selama kita di bumi ini, saudara-saudara. Coba di Yesaya disebutkan begitu ya. Dia yang menanggung segala kesengsaraan kita. Dia pikul segala beban kita, saudara-saudara. Sakit penyakit kita, ya, dipikul oleh darah Yesus. Makanya kita bersyukur hari-hari yang kita jalani ini, kita hargakanlah keselamatan kita, saudara-saudara. Ya, kita hargakan keselamatan kita. Kita berikan hidup kita untuk taat kepada Tuhan, saudara-saudara. Menghargai kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Ya, Dia memikul segala kelemahan kita, ya, supaya kita selamat. Jadi keselamatan itu harganya sangat mahal, saudara-saudara. Ya, ada orang gak menghargai keselamatannya, berdoa pun enggak, ke gereja pun enggak, saudara-saudara. Bagaimana keselamatan itu, saudara-saudara? Makanya kita hargakan ini, saudara-saudara. Bisa dibantu Yesaya berapa ini? Bisa 53, saudara-saudara, ya, supaya mari kita hargai keselamatan ini. Kita gak tahu, nyawa kita tidak tahu kita, tapi kita sudah pastikan keselamatan itu adalah bagian kita, saudara-saudara, ya. Keselamatan itu. Coba kita baca 53 Yesaya, saudara-saudara. Nah, inilah Tuhan selamatkan kita. Ayat yang keempat kita baca. 1 Yesaya 53 ayat 4, 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Inilah harga keselamatan itu, saudara. Penyakit kita ditanggung, kita selamat, saudara-saudara. Bahkan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Lanjut lagi 1, 2, ya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Terus, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Coba. Jadi semua ganjaran yang mendatangkan keselamatan, penghukuman, kutuk, segala pukulan, aniaya, ditanggungnya kepada kita, supaya kita bisa diselamatkan semua. Makanya kalimat ini, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepada Yesus. Jadi Yesus menanggung semua, saudara-saudara. Nah, inilah kemurahan. Inilah kemurahan Tuhan yang harus kita hargai. Ya, belajar kita, saudara-saudara, sampai bisa kita bilang, Tuhan, saya hidup hari ini karena pengorbananmu. Ya, saya hidup hari ini oleh karena korbanmu, oleh darahmu. Gak bisa kita mempertahankan hidup kita sedetik pun, saudara-saudara. Tapi dengan darah Yesus yang mahal itu, kita bisa ada. Setiap hari, detik-detik kita jalani hidup ini, saudara-saudara, selalu kita bilang, Tuhan, kemurahan-Mu aku hidup. Ya, sungguh-sungguh, saudara-saudara, gak ada kekuatan kita, apapun gak bisa kita lakukan, saudara-saudara. Tapi kemurahan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Jadi dasar keselamatan kita adalah kemurahan Tuhan. Oleh darahnya yang mahal itu sudah menyelamatkan kita. Nggak ada yang lain, saudara-saudara. Makanya ketika kita ada masalah, saya waktu sakit kemarin selalu dibilang darah Yesus, darah Yesus. Kalau saya ikuti pikiran-pikiran saya terbawa dengan macam-macam, jangan-jangan sakit ini, jangan-jangan sakit ini. Saya tidak percaya sakit itu, yang percaya saya disembuhkan, saudara-saudara. Setelah hari Sabtu kemarin saya blooding darah, saudara-saudara, saya pun heran, ya, yang keluar itu darah segar. Saya bilang, saya gak masih tahu sama istri, lama-lama udahlah, ngapain saya tutup-tutup, kasih tahu aja, saudara-saudara. Setelah itu perut saya agak bengkak, agak mual, saudara-saudara, dan itulah yang saya hadapi. Tapi saya bilang, darah Yesus, darah Yesus. Sampai hari ini saya selalu bertindak, Tuhan, Engkau sembuhkan saya, Engkau sembuhkan saya. Ya, saya hidup
karena kemurahan Tuhan. Engkau yang mempertahankan hidupku. Begitu saudara-saudara sampai hari ini ya. Jadi kemurahan Tuhan membuat kita bisa hidup. Dan hidup ini tidak tergantung kepada perkara di dunia, tergantung kepada kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Ya, di ayat tadi berkata supaya kita mendapat keselamatan di pintu gerbang, pintu keselamatan, saudara-saudara. Di pintu gerbang ini adalah keselamatan mulai dari percaya kepada Tuhan. Itulah dituntut bagi kita. Kalau kita menghargai kemurahan Tuhan, mulai dari percaya. Setelah itu bertobat dan dibaptis. Itulah sikap orang yang menghargai kemurahan Tuhan. Tapi kalau nggak menghargai kemurahan Tuhan, nggak percaya, nggak mungkin Tuhan lakukan itu. Tapi coba, kalau kita hidup dari kemurahan Tuhan, kita percaya, kita katakan kata-kata iman kita. Di hari-hari lalu kita belajar berkata, apa yang kau katakan itu terjadi dalam hidupmu. Ya, kalau kita katakan Tuhan aku sembuh, pasti kita sembuh. Walau kita rasakan masih ada sakit itu, masih ada, aku sembuh. Maka seperti Tuhan, seperti kita katakan kepada Tuhan, itulah terjadi. Ya, aku pasti kuat karena kekuatan dari percaya dulu. Ya, percaya. Setelah kita percaya, katakan kata-kata iman kita. Ya, makanya ayat membilang barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Keselamatan itu, saudara-saudara. Kemurahan Tuhan sudah diberikan bagi kita, tapi untuk menerima kemurahan itu diminta Tuhan dari kita adalah percaya. Percaya. Ya. Kemurahan sudah diberikan, tapi ketika kita nggak percaya, nggak kita melihat hasilnya, saudara-saudara. Percaya. Barang siapa yang percaya dan dibaptis mendapat keselamatan. Injil Markus kita baca, saudara-saudara. Jadi kita diminta oleh Tuhan percaya. Kalau Tuhan untuk menyelamatkan kita, darahnya diberikan, nyawanya diberikan untuk kita diselamatkan. Tapi dari kita diminta percaya, saudara-saudara. Ya, Markus pasal yang ke-16, Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-16, saudara-saudara. Dan diminta oleh Tuhan sampai ada tanda-tanda orang percaya. Ya, tanda-tanda orang percaya, saudara. Percaya dulu ya, 16, Markus pasal 16 ayat yang ke-16. Kita baca bersama ayat ini, saudara-saudara ya. Ayat 16, 1, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Coba. Jadi percaya, sudah. Percaya diselamatkan. Dan tanda-tanda orang percaya itu ada. Ya. Ada selalu tanda-tanda percaya. Saya teringat dulu istri saya masih belum di operasi payudara. Setelah saya letakkan tangan, ringan dia. Jadi kadang-kadang larut malam, Pak, berdoa dulu kita. Letakkan tangan, sembuh. Ya, bahkan sekarang ini seringkali begitu. Kadang-kadang larut malam kalau dia rasa sakit, Pak, coba berdoa, letakkan tangan. Nah, saya sekarang kalau saya sakit, kadang-kadang juga saya suruh dia, Ma, coba doakan, kita berdoa dulu, letakkan tangan yang sakit. Saya pun letakkan tangan yang sakit, dia pun begitu. Dan betul terasa ringan, saudara-saudara. Terasa ringan. Makanya tanda-tanda itu kalau kita percaya, ayat ini tadi berkata, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, inilah kita lihat kemurahan. Jadi kalau kita sembuh, kita bilang kemurahan Tuhan. Aku sudah sembuh karena aku percaya. Ya, jadi kemurahan Tuhan kita dapatkan, saudara-saudara, melalui percaya. Ya, siapa yang percaya? Percaya dulu, saudara-saudara. Kalau sudah percaya, semua akan kita dapatkan. Makanya ketika kita melihat
Di perjalanan Tuhan Yesus, setiap ada orang sakit, seringkali disebutkan Tuhan melihat iman mereka. Yang dilihat Tuhan iman. Ya, makanya seringkali kalau kita ada masalah, Tuhan sampai Engkau melihat imanku. Makanya kadang-kadang ada kita tidak obat dulu, tidak gimana obat ini. Iman kita dulu, Tuhan, aku percaya. Dan ketika kita percaya, banyak caranya ditunjukkan Tuhan, ini caranya. Saudara-saudara. Ya. Jadi kemurahan Tuhan kita dapatkan untuk menyelamatkan kita dari pihak kita. Percaya, saudara-saudara. Ya. Dan setiap orang percaya tidak akan dipermalukan. Saya seringkali juga bilang, Tuhan, kalau aku percaya kepadamu, aku tidak akan dipermalukan oleh masalah. Boleh terjadi masalah tapi tidak sampai dipermalukan Tuhan kita. Itulah orang percaya. Ya, orang percaya tidak dipermalukan. Kita percaya ada kekurangan, ada masalah, ada kebutuhan, kita selalu bilang, Tuhan, gak permalukan aku dalam kebutuhan itu. Orang yang percaya, orang benar, tidak akan dipermalukan. Kita yakini itu, saudara-saudara. Tuhan gak permalukan aku. Saya seringkali juga begitu, gak punya uang, gak punya apa. Tuhan gak permalukan aku. Betul, ada cara Tuhan. Kita percaya, saudara-saudara. Bahkan dalam hal apapun, kalau kita percaya tidak akan dipermalukan. Orang benar, orang percaya tidak akan dipermalukan. Boleh masalah datang, boleh penyakit datang, kekurangan, di mana pencobaan boleh datang. Tapi selalu kita bilang, Tuhan, Engkau tidak akan permalukan aku. Coba orang benar tidak dipermalukan. Bisa ayatnya, saudara-saudara. Ya, orang percaya tidak dipermalukan. Ya, Roma pasal 10 ya. Coba kita baca ini, saudara-saudara. Jadi makanya kita bilang apapun boleh datang. Ya, apapun boleh datang, tapi tidak akan dipermalukan. Anak-anak kita, semua kita. Tuhan, aku ada butuh ini, tapi gak permalukan aku tentang kebutuhan ini. Saya seringkali begitu, saudara-saudara. Waduh, kalau saya cerita tentang tidak dipermalukan Tuhan dengan banyak masalah sekian, karena kita percaya. Coba ayat ini ya. Iya, terima kasih. Roma pasal 10. Iya, ayat yang ke-11. Saudara-saudara, kita baca ini. Ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ini saudara-saudara, gak dipermalukan. Ya, saya mulai dari lajang ini selalu begitu. Tuhan, aku percaya, saya butuh sesuatu. Ada butuh mendadak, pingin, penting sekali. Saya percaya Tuhan gak permalukan aku dalam betul. Ada jalannya. Ada saja dikirim orang. Ada saja Tuhan buka jalan. Percaya. Ya. Makanya kita lihat ini. Jadi nilai percaya kita sangat luar biasa. Makanya percaya ini adalah dasar dari segala sesuatu yang ingin kita dapatkan. Yang ingin kita capai itu dasarnya adalah percaya. Dan gak dipermalukan. Coba belajar kita, saudara-saudara, anak-anak kita, semua kita. Kalau percaya, pas ada butuh, ada hal ujian, ada hal yang sangat mendesak, kita bilang, Tuhan, aku percaya. Boleh datang masalah ini, boleh datang kekurangan ini, boleh ada ujian ini, tapi aku percaya Engkau tidak akan permalukan aku. Gimana cara Tuhan tidak permalukan? Tuhan buka jalan, saudara-saudara. Ya, Tuhan buka jalan. Ya, saya kalau bersaksi tentang bagaimana tidak dipermalukan, banyak sekali pengalaman saya, saudara-saudara. Ya, saudara pun kadang-kadang bisa bersaksi. Waduh, saya nggak ada masalah berat dalam hidup saya. Rupanya ketika aku percaya, Tuhan lepaskan, Tuhan buka jalan, dan tidak akan dipermalukan. Jadi indah sekali. Setiap kita percaya kalimat ini, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dalam hal apa saja, saudara-saudara, kita bilang, Tuhan, gak Engkau permalukan aku dalam hal ini. Tuhan gak permalukan aku dalam hal ini. Dan betul-betul kita lihat, saudara-saudara. Ya, itulah kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita hidup dari kemurahan Tuhan, kita terima kemurahan Tuhan itu lewat percaya kita. Lewat percaya kita. Ya. Makanya disebut segala yang kita harapkan, segala yang kita butuhkan
Dasarnya percaya. Iman adalah dasar dari. Jadi ini pondasinya. Semua akan kita dapatkan dari kemurahan Tuhan ini kalau kita percaya. Ya, Ibrani 11 yang sudah sering kita baca, saudara-saudara, ya. Kita percaya dan Tuhan akan lakukan itu, saudara-saudara. Ya, kita yang diizinkan Tuhan banyak masalah, banyak supaya belajar kita percaya. Ya. Iman atau percaya ini 11 ayat 1, saudara-saudara, kita baca ini ya. Iya, Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita punya iman, dasarnya adalah percaya, segala yang kita harapkan itu akan terbukti. Itulah kalimat ini ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi seringkali kalimat ini sangat payah dipahami. Kalau kita punya percaya, punya iman, maka segala yang kita harapkan itu akan terbukti. Itulah kalimat singkatnya, kalimat bebasnya. Segala yang kita harapkan itu akan terbukti kalau kita lakukan, kita doakan, kita minta dengan percaya. Ya. Makanya saudara-saudara, percaya ini di tabernakel, pintu gerbang, pintu segala yang akan kita dapatkan dari kerajaan sorga, pintu gerbang sorga, pintu gerbang dari tabernakel. Itulah percaya ini, saudara-saudara. Ya, kalau sudah kita masuk pintu, masuk ke dalam, kita lihat kekayaan Allah, kita lihat kuasa Allah, bahkan segala sesuatu yang dari Allah itu akan kita nikmati kalau kita masuk melalui pintu. Masuk melalui pintu inilah namanya percaya, saudara-saudara. Ya. Kalau nggak percaya nggak pernah menikmati dari surga. Apalagi kalau nggak pernah masuk, hanya pintu, dari pintu mandang-mandang, nggak pernah masuk ke dalam. Aduh, bagaimana bisa menikmati kemurahan Tuhan? Ya. Jadi kemurahan Tuhan ini yang menyelamatkan kita. Kita terima lewat percaya kita. Ya. Banyak lagi ayat-ayat ini bagaimana kalimat percaya ini merupakan pintu bagi kita. Pintu untuk menikmati segala harta sorga. Menikmati segala yang ada di sorga itu kita akan menikmatinya ketika kita masuk dengan percaya, saudara-saudara. Ya. Makanya percaya dulu. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan mendapat keselamatan. Seharusnya pola tabernakel itu sangat jelas sekali, saudara-saudara. Jadi untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, untuk menyelamatkan kita, dibutuhkan percaya. Percaya, saudara-saudara. Percaya lewat kata-kata kita, percaya di hati kita, mengaku dengan mulut kita. Coba Roma berapa itu, saudara? Percaya di hati, lalu mengaku di mulut. Ya, jangan hanya percaya, aku percaya, tapi di mulut nggak mengaku. Ya, masih Roma. Coba Roma berapa ini, saudara-saudara? Coba kita cari dulu ayatnya ya. Ya, jadi iman ditambah dengan perkataan, saudara-saudara. Bisa? Roma 10 ya, coba kita lihat ini sudah sampai yang sama tadi ya. Roma 10 ayat yang ke-9. Ya. Ya, ayat 9, saudara tadi ayat 11, sekarang 9 kita baca dulu. Ya. Roma 10 ayat 9, 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya. Mengaku dengan mulut ini kata-kata iman. Percaya di hati. Iya, percaya di hati. Tambah lagi ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan,
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dua itu. Percaya di hati, mulut mengaku. Kata-kata iman. Ya. Di dalam hati percaya, teruskan dengan kata-kata iman. Makanya setiap hari Minggu kita belajar menyampaikan kata-kata iman kita. Setiap kata-kata iman kita satu saat akan digenapkan dalam hidup kita. Ya, pasti kalau sudah kita berkata-kata iman, Tuhan akan genapkan segala yang kita imani itu, saudara-saudara. Jadi percaya. Ya, setelah percaya dilanjutkan lagi. Orang percaya, banyak orang percaya tapi nggak lanjut, saudara-saudara. Orang setelah dia percaya baru bertobat. Nah, itu lanjutan percaya. Itulah cara menerima keselamatan, kemurahan dari Tuhan. Ya, percaya, bertobat, lalu dibaptis. Di Pulau Tabernakel sangat jelas. Pintu gerbang itu adalah percaya. Bertobat itu di mezbah korban bakaran, saudara-saudara. Ya, baru dibaptis, bejana pembasuhan. Oh, itu sudah masuk di halaman kerajaan sorga. Masuk di pelataran tabernakel, halaman kerajaan sorga. Itu sudah sangat indah, saudara-saudara. Ya, ini kita menyikapi kemurahan Tuhan. Jadi orang yang nggak menghargai kemurahan Tuhan, nggak mau percaya. Bahkan percayanya kepada yang lain. Bahkan ada orang bilang, nggak mungkin Tuhan lakukan itu. Ada masalah, lebih baik ia pergi cari-cari jalan yang lain. Kalau kita ada masalah bagi kita, selalu kita percaya. Percaya di hati, katakan kata-kata iman. Dan Tuhan tadi membilang, tidak akan dipermalukan kita. Ya, setelah percaya lanjut bertobat, saudara-saudara. Ya, bertobat. Ya, bertobat. Orang yang bertobat juga, saudara-saudara, dia akan yang diselamatkan. Kisah Rasul kita lihat juga ini. Ya, bertobat. Setelah rasul-rasul sampaikan firman Tuhan, ya, lalu orang-orang bertanya, gimana caranya supaya kami diselamatkan? Para rasul berkata, bertobatlah. Ya, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Ya, ini caranya keselamatan, menerima kemurahan Tuhan yang menyelamatkan kita. Kisah Rasul pasal yang ke-2, saudara-saudara. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-38. Ayat 38. Ini orang di atas sudah mereka percaya, saudara-saudara. Ya, mereka harus percaya. Atau jadi ayat 36 mulai, saudara-saudara. Harus percaya, ada kalimat percaya di situ. Kita baca ayat 36, 1, 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, setelah percaya dibaptis, bertobat. Ya. Setelah bertobat baru dibaptis. Jadi makanya kita ikuti ini sikap kita. Gimana caranya kita menerima kemurahan Tuhan yang besar itu untuk menyelamatkan kita? Jawabannya percaya. Setelah itu bertobat. Bertobat itu tidak sekali seumur hidup, saudara-saudara. Bertobat itu terus menerus sampai hari ini. Jadi jangan kita tersinggung kalau dibilang bertobat. Ya, banyak hal yang harus kita tinggalkan, saudara-saudara. Banyak hal hari ini ada lagi karakter tabiat kita yang harus kita tinggalkan. Bertobat. Ya. Setelah bertobat, ayat membilang baru dibaptis, saudara-saudara. Bertobat ini juga bertobat kita seperti di mezbah korban bakaran. Bertobat kita karena menghargai korban Kristus.
mezbah korban, bahkan Kristus sudah rela memikul segala dosa kita, mengampuni dosa kita. Hanya diminta kita bertobat. Setelah diampuni, berhenti berbuat dosa. Itu orang bertobat, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan, saudara-saudara. Setelah itu dibaptis di bejana pembasuhan, dibaptis seperti Tuhan Yesus dibaptis. Jangan baptisan berbeda, saudara-saudara. Baptisannya beda, ini juga sama. Tidak akan menerima kemurahan Tuhan, tidak menghargai kemurahan Tuhan yang besar. Baptisannya menurut manusia atau buatan sendiri. Nggak bisa, saudara-saudara. Matius pasal yang ketiga. Ayo kita baca ini. Matius pasal yang ketiga. Ini sikap kita menerima kemurahan Tuhan yang menyelamatkan kita. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 kita baca ini, saudara-saudara. Dibaptis Matius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Percaya, bertobat, dibaptis, saudara-saudara. Nah, Yesus dibaptis. Apa hasilnya kalau kita dibaptis? Langit terbuka. Percaya, bertobat, dibaptis. Yesus dibaptis, langit terbuka. Itu seperti segala sesuatu yang dari surga itu dibukakan bagi kita. Nah, apa saja yang dari surga? Hikmat dari surga, kuasa dan semua hal-hal yang dari surga itu dibukakan. Itulah makanya Tuhan Yesus setelah dibaptis dia melayani semua hal-hal yang dari surga itu dibawa oleh Tuhan Yesus bumi untuk melayani. Jadi langit terbuka, saudara-saudara. Itu artinya semua hal-hal dari surga itu sudah dibukakan bagi kita. Makanya kalau baptisan kita benar, saudara-saudara, kita miliki itu. Langit terbuka untuk semua hal-hal yang di surga itu dibukakan, bahkan diberikan kepada kita. Lalu yang kedua, saudara-saudara, ada pengakuan dari surga. Apakah pengakuannya? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini saudara-saudara, kemurahan Tuhan yang bagi kita. Jadi kalau saya sampaikan ini, kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Sikap kita. Jadi kemurahan Tuhan ini nggak langsung kita terima. Ada sikap kita. Ada cara kita menanggapi kemurahan ini melalui percaya. Setelah itu bertobat, saudara-saudara. Setelah bertobat, dibaptis. Kalau sudah kita dibaptis, sangat luar biasa. Semua hal-hal di surga itu dibukakan bagi kita. Terbuka. Mulai dari berkat-berkat surga. Berkat dari surga itu dicurahkan. Semua yang dari surga itu nggak ada dibukakan. Itulah membuat Tuhan Yesus sanggup melayani. Sama seperti kita. Mulai dari awal kita dibaptis, sudah mulai Tuhan bukakan ini bagi kita. Perkara-perkara surga, kekayaan surga, hikmat surga. Diberikan, saudara-saudara. Tuhan Yesus sekolahnya di mana? Nggak ada yang ikuti seperti yang lain-lain. Sekolahnya karena sudah dibukakan perkara-perkara surga, dia melayani. Heran, saudara-saudara, ahli-ahli Taurat, imam-imam, heran melihat Tuhan Yesus. Dia ini bukan terpelajar, tapi kok hikmatnya sangat membuat kagum ahli-ahli Taurat dan imam-imam. Jadi kalau kita mendapatkan perkara surga dibukakan bagi kita, itu sangat luar biasa kita. Sangat luar biasa, dibukakan Tuhan perkara-perkara surga. Nah, sama kayak Daud itu sangat luar biasa itu.
hikmatnya luar biasa. Salomo luar biasa. Nabi-nabi itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Karena terbuka baginya dari sorga semua. Ya, inilah bagi kita saudara-saudara sekalian, kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ya, cara kita untuk menyambut kemurahan Tuhan yang menyelamatkan kita itu mulai dari percaya. Ya, setiap kita percaya tidak dipermalukan. Percaya dan katakan kata-kata iman. Percaya dan mengaku. Saudara-saudara, kita tidak dipermalukan. Setelah itu bertobat, ya, dan dibaptis, saudara-saudara. Hasilnya kita melihat perkara-perkara surga terbuka dan kita diakui sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dikasihi. Tentu perhatian Tuhan sangat tertuju kepada kita. Ya, perhatian Tuhan sangat tertuju ketika kita sudah dibaptis, saudara-saudara. Ada lagi yang kedua, kemurahan Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Apalagi kemurahan Tuhan. Yang kedua adalah tadi kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Itu bagian pertama. Tapi belum cukup. Tuhan tidak inginkan kita hanya menjadi orang yang selamat oleh karena kemurahan, oleh darahnya, saudara-saudara. Tuhan ingin lanjutkan lagi. Setelah kita diselamatkan, ada lagi tingkat berikut yang diberikan oleh kemurahannya. Yang kedua, tingkat kedua adalah kemurahan Tuhan untuk kita dapat melayani Tuhan. Jadi ini lanjutannya, saudara-saudara. Orang yang sudah diselamatkan lewat percaya, bertobat dan dibaptis, Tuhan ingin lanjutkan lagi kemurahannya, ditambahkan lagi kemurahannya bagi kita. Kemurahannya bagi kita untuk melayani Tuhan. Dan ini selalu kita pegang. Tuhan, aku melayani, dasarnya adalah kemurahan. Saya diselamatkan, dasarnya adalah kemurahan Tuhan. Demikian juga saya melayani Tuhan, dasarnya adalah kemurahan Tuhan. Dasar pelayanan bukan kepandaian, bukan ilmu, bukan kecakapan, bukan kehebatan, bukan materi, saudara-saudara. Dasar dari pelayanan kita adalah kemurahan Tuhan. Banyak orang melayani, oh saya melayani dengan uang, saya punya modal, bisa bangun gereja besar. Ya, boleh gerejanya besar tapi jiwa nggak datang, saudara-saudara. Teman-teman saya punya gereja hebat-hebat. Ya, sampai bertingkat, punya pastori, punya fasilitas, kursi-kursi, sound system mahal-mahal, saudara-saudara. Tapi jiwa nggak datang. Ya, coba. Dasar pelayanan kita bukan uang, bukan harta. Dasar pelayanan kita juga bukan kepandaian, saudara-saudara. Ya, tapi dasar pelayanan kita adalah kemurahan Tuhan. Jadi makanya kita kalau bisa melayani, terutama kita sebagai imam-imam, kita yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Aku melayani engkau bukan dari kepandaianku, bukan dari perkara-perkara jasmani yang kumiliki. Dasar pelayananku adalah kemurahan Tuhan saja. Sehingga kalau kita sadar bahwa kita melayani adalah kemurahan Tuhan, nggak ada dasar kita juga untuk membangga-banggakan diri, menyombongkan diri, merasa diri kita lebih hebat dari yang lain. Ya, sama tadi, kalau dasar keselamatan kita adalah darah Kristus, dasar keselamatan kita kemurahan Tuhan. Kita nggak menghinakan orang berdosa, nggak kita tuh, oh kau berdosa, kau binasa, kita menghakimi, enggak. Justru kalau kita diselamatkan, kita juga mendoakan supaya orang lain juga diselamatkan. Kita membawa berita keselamatan ini kepada orang, bukan menghakimi, ya, bukan menjauhi orang berdosa, tapi justru orang berdosa kita bawa terus supaya kita bawa juga diselamatkan. Yang kedua, dasar pelayanan kita adalah kemurahan Tuhan. 2 Korintus, saudara-saudara. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Jadi kita melayani dasarnya adalah kemurahan Tuhan. Bukan, oh saya melayani punya modal, punya itu, bukan. Atau saya melayani punya pendidikan saya begini begitu. Bukan itu, saudara-saudara.
Ya, rasul-rasul ini membilang melayani Tuhan adalah karena kemurahan Tuhan. Ya, 2 Korintus 4, saudara-saudara, kita baca ayat ini. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ya, kita baca 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan itu. Karena itu kami tidak tawar hati 2, tetapi kami menolak segala perbuatan yang sembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi yang kedua, kemurahan Allah bagi kita adalah untuk menerima pelayanan. Ya, jadi kita melayani selalu dasarnya adalah kemurahan Tuhan. Ya, sampai satu saat kita lakukan pelayanan kita terbuka, mau dihakimi orang, menyerahkan diri untuk dipertimbangkan semua orang. Orang akan bisa menilai kita dan kita biarkan orang menilai kita. Saudara-saudara, terbuka kita bisa orang lihat, oh begini. Terbuka artinya kita melayani dengan jujur, dengan tulus hati, saudara-saudara. Ya, karena kita menerima pelayanan ini karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi kita bisa bersyukur, saudara-saudara, kemurahan Tuhan masuk ke ruangan suci. Jadi kemurahan Allah pertama membawa kita ke daerah halaman tabernakel. Ya, terima kemurahan Allah itu, percaya, bertobat, dibaptis, kita masuk daerah pelataran tabernakel, daerah halaman tabernakel. Lalu kita terima lagi kemurahan Tuhan yang kedua. Nah, kita terima kemurahan Allah ini lagi. Kemurahan Allah pertama aja sudah sangat luar biasa bagi kita. Ya, sudah kita diselamatkan, tidak dipermalukan kita. Kita sudah melihat perkara-perkara sorga. Ya, di halaman sorga terbuka semua, saudara-saudara. Ya, kita sudah diakui, inilah anak yang kukasihi. Tapi kita lanjut lagi, Tuhan berkemurahan lagi bagi kita. Dan itu kita syukuri. Ya, Tuhan berkemurahan lagi bagi kita. Berkemurahan kepada orang-orang yang diselamatkan. Kalau tadi berkemurahan bagi orang-orang berdosa, sekarang orang yang diselamatkan itu Tuhan kasih lagi kemurahannya kepadanya. Untuk apa itu, saudara-saudara? Untuk menerima pelayanan. Ini berada di ruangan suci sebagai imam-imam. Ya, memangku jabatan, menerima jabatan. Jadi imam-imam itu punya jabatan, saudara-saudara. Jabatannya imam-imam. Jabatan ini berlaku sejak di dunia ini, masuk kerajaan 1000 tahun, sampai masuk Yerusalem baru selama-lamanya. Jabatan yang tidak habis-habisnya. Jabatan yang tidak berakhir, saudara-saudara. Jabatan yang tidak berakhir oleh kematian. Tapi jabatan ini terus kita miliki, saudara-saudara. Namanya jabatan pelayanan, jabatan imam-imam. Mungkin sekecil apapun jabatan kita, tapi ayo kita pegang sampai setia kita. Kecil, tapi setia kita terus jabatan yang kecil. Oh, kita dipermuliakan, saudara-saudara. Makanya ayat ini bilang, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ya, kita menerima pelayanan apa saja. Pelayanan saudara kita, ya, kita pegang, kita lakukan dengan tanggung jawab, dengan tulus. Sampai satu saat jabatan itu kita pegang sampai akhir hidup kita. Oh, itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Sampai mati kita, sampai dipanggil Tuhan, jabatan itu jelas. Ya. Makanya kemurahan Tuhan bagi kita. Sehingga kalau kita melayani Tuhan karena kemurahan Tuhan, nggak tawar hati kita oleh sikap orang. Nggak tawar hati kita menghadapi banyak masalah. Melayani Tuhan itu, saudara-saudara,
masalahnya lebih besar lagi. Orang percaya itu punya masalah, tapi untuk para pelayanan itu lebih besar lagi, saudara-saudara. Ya, sama kayak orang di sekolah. SD sudah hebat itu ujiannya. Oh, masuk SMP lebih berat lagi ujiannya. Masuk SMA lebih berat lagi. Masuk lagi perguruan tinggi, waduh lebih besar lagi, lebih berat lagi. Ya, ujiannya lebih berat, tantangannya lebih berat lagi. Kalau istri paling belajar ya A, B, catat ini, tulis ini. SMP juga begitu, SMA. Tapi coba ke perguruan tinggi. Aduh, lebih berat lagi, saudara-saudara. Demikian juga ini. Menjadi pelayan Tuhan itu begitu berat yang harus kita hadapi. Makanya apapun perjuangan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kalau kita bilang kemurahan Tuhan, saya menerima pelayanan ini, kami tidak tawar hati. Nah, inilah saudara-saudara. Tidak tawar hati artinya nggak akan tinggalkan pelayan hanya gara-gara sepele, gara-gara perjuangan, gara-gara kebutuhan, gara diejek orang dan seterusnya. Kuat dia, saudara-saudara. Nggak tawar hati. Nah, ini dibutuhkan kita, saudara-saudara. Nggak tawar hati. Ya, biar dihadapkan dengan, kalau rasul-rasul dulu, aduh beratnya, saudara-saudara. Rasul Paulus harus dipenjara. Ya, demikian juga rasul-rasul yang menderita. Beda hamba Tuhan sekarang udah jauh berbeda, saudara-saudara. Kadang-kadang kalau hamba Tuhan ada masalah sedikit, langsung tawar hati, langsung tinggalkan pelayanan. Itu nggak menghargai kemurahan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita menghargai kemurahan Tuhan, saudara-saudara, nggak pernah tawar hati kita. Ya, nggak pernah tawar hati. Banyak perjuangan kita, banyak masalah-masalah kita hadapi sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam-imam. Ya, pergumulan itu menjadi latihan bagi kita. Ya, jadi imam-imam, raja-raja, dilatih terus, dilatih setiap hari, dilatih. Karena di situ sekolah kita, melewati ujian, masalah-masalah, sampai kita nanti memerintah bersama dengan Kristus. Lewat ujian-ujian, Tuhan catat semua masalah satu bisa kau selesaikan. Masalah ini bisa kau hadapi, gak tawar hati terus. Masalah-masalah kita jalani. Sampai Tuhan melihat, sudah ini sudah layak ini jadi pemimpin. Sudah banyak latihan dihadapi, saudara-saudara. Udah layak jadi pemimpin. Ya, karena melalui banyak masalah yang dihadapi, saudara-saudara. Ya, ada lagi nanti terakhir. Ya, bagian yang ketiga nanti, saudara-saudara, kemurahan Tuhan untuk bisa kita persembahkan tubuh kita. Nah, besok kita lanjutkan. Untuk apa persembahkan tubuh? Menjadi anggota tubuh Kristus. Untuk menjadi mempelai Kristus. Terakhir nanti kemurahan Tuhan. Tubuh kita ini kita persembahkan menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Wah, ini lebih sulit lagi, saudara-saudara. Ya, bagian tubuh Kristus. Kita bagian apa nanti kita persembahkan tubuh kita? Mungkin dari sekian banyak anggota tubuh Kristus, mungkin kita bagian yang kecil dari itu. Nah, kita bilang, Tuhan, biar ada bagian kecil aku, tapi kemurahan Tuhan aku sudah bagian di dalam tubuh Kristus. Oh, sudah, kita kalau sudah tubuh Kristus, kita sudah menjadi mempelai Kristus, saudara-saudara. Nah, malam hari ini kami sampaikan, saudara-saudara, kita hargai kemurahan Tuhan. Yang pertama, kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita terima dengan percaya, kita terima dengan bertobat dan dibaptis. Hidup kita akan mulia di hadapan Tuhan. Pemain musik datang ke depan. Kita akan naikkan pujian kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Pemain musik datang ke depan. Kita naikkan pujian kita. Tunduk dan pasrah 155 dari nyanyian Psalm. 155 dari Psalm, kita naikkan pujian ini. Kulihat Tuhanku di atas kayu, di atas salibnya, dalam sengsaranya di sana
Dia sengsara untuk menyelamatkan kita. Semua bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita. Terima tubuh dan darah Kristus. Sebab semua derita, sebab semua derita kau rasa, kau tak yang coba yang ku terima, dan membuka jalan keluar. Sekali lagi kor tunduk padamu.
berserah padamu, semakin berserah pada, sebab semua derita telah kau terima, sebab semua derita telah kau rasa, kau tahu tiap cobaan yang ku terima, dan membuka jalan keluar. Kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Mulialah Tuhan, mulialah Yesus, mulialah Tuhan, mulialah Yesus. Kemurahan-Mu menyelamatkan kami, melepaskan kami dari dosa kami, melepaskan kami dari kutuk kami, melepaskan kami dari maut. Tuhan menyelamatkan kami. Haleluya, haleluya. Setiap orang yang percaya tidak dipermalukan oleh Tuhan. Setiap orang yang percaya akan melihat bukti-bukti pengharapan. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Kuasa-Mu lebih besar dari segala masalah kami. Kuasa-Mu Tuhan yang kami andalkan. Engkau besar, Engkau mulia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami mendapat kemurahan Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami tidak dikuasai oleh maut. Kami tidak dikuasai oleh dosa. Kami tidak dikuasai oleh iblis. Karena Engkau yang menyelamatkan kami dengan darah yang mahal. Bahkan hidup kami ini Tuhan sudah Engkau tebus. Engkau membuat hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur bahkan malam hari ini tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami. Dengan darah yang mahal Engkau menyelamatkan kami. Dengan darah yang mahal kami menang bersama dengan Engkau Tuhan. Kami terima perjamuan kudus bukan karena kebiasaan, tapi kebutuhan kami Tuhan Yesus. Supaya Engkau kegenapan firman-Mu terjadi bagi kami. Kami percaya apapun masalah kami tidak akan dipermalukan kami lewat masalah itu. Kami bersyukur Bapa, Engkau bersama dengan kami. Engkau selalu menopang kami. Kuasa-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kami menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati yang membagi-bagikannya, berkati kami semua. Kami terima perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita terima perjamuan kudus, kita dilayani. Saudara terima dengan iman percaya, dan kita akan menikmati bersama-sama dalam anugerah Tuhan. Ayat 3, Tuhan bila sekarang ku alami ujian, ajarku untuk memandang salib-Mu. Kita terima dengan iman percaya kita. Sekarang ku alami ujian, ku alami ujian, ajarku
berserah padamu. Sebab Kaulah Allah dan Rajaku, sebab Kaulah Allah dan Rajaku, Kau berkuasa atasku, sebab darah-Mu yang telah semua kita bangkit berdiri sekali lagi, korce. Haleluya. Amin. Engkau tebus kami dengan darah-Mu. Engkau korbankan nyawa-Mu untuk keselamatan kami. Engkau tidak permalukan kami, Tuhan. Setiap kami percaya, kami melihat mujizat-mujizat, kami melihat kuasa yang ajaib. Amin. Sebab Kaulah Allah dan Rajaku, Kau berkuasa atasku, sebab darah-Mu yang telah menebusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami rasakan kuasa penebusan-Mu, kuasa korban-Mu bagi kami Tuhan. Engkau menanggung segala penderitaan kami, menanggung dosa, bahkan menanggung segala kelemahan kami. Kami ada karena korban-Mu Tuhan. Obalah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, darah cawan ini sungguh-sungguh menjadi darah Tuhan yang menyelamatkan kami. Keselamatan dari dunia ini sampai kekal Engkau berikan lewat tubuh dan darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita minum, kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita naikkan tunduk dan pasrah. Dia lakukan di Golgota. Tunduk dan pasrah. Dia lakukan di Golgota. Segala derita, segala derita Dia terima. Sekarang Dia hidup selamanya. Sekarang Dia hidup selamanya dan melayani setiap doa yang
sembah Tuhan. Haleluya. Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Engkau pikul segala derita kami, Engkau pikul segala dosa kami, Engkau pikul segala sakit penyakit kami Tuhan. Kami hidup karena darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sakit penyakit boleh datang, tapi sakit penyakit tidak mempermalukan kami. Sakit penyakit untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kuasa kesembuhan itu terus mengalir dalam hidup kami. Engkau Tuhan, Engkau penyembuh bagi kami Tuhan Yesus. Dengan darah yang mahal Tuhan sudah sucikan kami. Masalah-masalah yang lain boleh datang Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak akan permalukan kami. Tepat pada waktunya pertolongan Tuhan. Bahkan justru dalam masalah kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Dengan masalah-masalah itu kami boleh melihat kemuliaan Allah semakin nyata dalam hidup kami. Segala sakit penyakit kami, Engkau berkuasa Tuhan. Kami tolak kuasa penyakit, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Banyak masalah-masalah kami, masalah anak-anak kami di sekolah mereka Tuhan, Engkau lah menolong mereka. Engkau begitu ajaib ya Tuhan. Tolong anak-anak kami Tuhan, tidak Engkau permalukan orang percaya. Selalu bukakan jalan ya Tuhan Yesus. Mampu mereka mengikuti pelajaran mereka. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan dari kekayaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hidup kami adalah kemurahan Tuhan. Dengan kemurahan Tuhan ini kami boleh diselamatkan sampai boleh melayani Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berikan persembahan kami dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berikan persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan. Tetaplah berseru padanya. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Teruslah berseru padanya. Kita berikan persembahan kita. Teruslah berseru, teruslah berseru padanya, ya anak domba mempelai pria surga, baju penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Teruslah berseru, teruslah, amin, berseru padanya, ya anak domba mempelai pria surga, baju penolong yang berkemenangan. Haleluya. Semua kita bangkit berdiri sampai sekarang, sampai sekarang. Amin. Tuhan menolong kita sampai sekarang. Tuhan menolong, Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sampai sekarang, sampai sekarang. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami sampai sekarang. Tuhan menolong, Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sekali lagi, sampai sekarang kita percaya, sampai sekarang
Terima kasih Tuhan, Engkau batu pertolongan bagi kami dalam setiap kesulitan kami, pergumulan kami lari kepada Tuhan. Di sanalah ada jawaban bagi kami. Engkau menolong kami, kasih setia kemurahan Tuhan berlaku bagi kami. Malam ini Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap pergumulan kami hadir, Engkau mengetahui semua kebutuhan kami, apapun yang ada di hati kami terbuka bagimu ya Tuhan Yesus. Engkau pertolongan bagi kami, teman-teman kami yang tidak hadir, Tuhan juga mengampuni mereka, menolong mereka apapun keadaan mereka. Ulurkan tangan-Mu menolong mereka Tuhan. Kami yang menerima firman malam ini bersama perjamuan kudus, kepada kamilah berkat-Mu ya Tuhan. Benar kepada kamilah kemurahan-Mu yang besar, yang berlimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih semua perjuangan kami, kehadiran kami, rela kami, pengorbanan kami berikan karena kami mencintai, kami percaya, dan kami buktikan kami mengasihi, mencintai Kau lebih dari apapun juga. Engkau sumber segala berkat, tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati.